Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dian Swada. Pada kali ini saya sedikit mau bincang-bincang dengan calon alumni dari SMK Prisma Depok tahun 2023-2024. Sebenarnya sih hitungannya mereka ini nanti bakal jadi alumni yang solo jadi alumni sukses. Mungkin langsung aja di sini ada Ananda Rehan dan juga di sini ada Ananda Ridho. Nah, jadi mereka ini sebenarnya jurusan yang berbeda. Ya. Jadi hitungannya ada jurusan BDP dan juga ada jurusan TKJ. Nah, mungkin langsung saja kita akan mencoba tanya-tanya sekilas tentang bagaimana sih Prisma itu menurut pandangan daripada calon alumni daripada SMK Prisma Depok. Oke, saya tanya dulu, mungkin setelah siapanya mau menjawab nantinya. Jadi saya mau tanya, kalau misalkan menurut kalian SMK Prisma ini seperti apa bang? Siapa yang mau? Siapa yang dulu? Kalau menurut saya sih SMK Prisma itu sekolah cukup bagus sih rumahnya. Ya, terus? Ya paling kekurangannya itu apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Layak tagang kok. Selain itu nggak kelas. Kekurangannya itu di SMK Prisma itu kita kalau jam belajar itu banyak yang jam kosong. Terus? Ya, mana tuh? Apa kalau yang menurut saya sih kalau misalkan SMK Prisma itu tuh menurut saya sih apa namanya sekolah itu enak santai, tapi ya kalau misalkan lagi deadline-nya ya gitu kayak dikejar tugas gitu. Ya yang kalau misalkan menurut pandangan saya sih apa ya, ada enaknya juga soal di SMK Prisma nyantai. Yang lagi juga saya rumah saya deket, makanya santai datang mau jam berapa santai. Kalau misalkan ketemu sama guru yang enak, pasti jamnya pasti dinaikin kalau mau masuk ke sekolah. Oh gitu. Ya. Yang satu apa? Kalau dari transportasi dekat, jadi ada jalanan ya bisa. Kalau dekat sama jalan raya juga. Iya. Nah, awal mula kalian pengen masuk Prisma itu pandangnya karena emang dekat atau memang sebenarnya udah ada nih info-info gurunya enak-enak, oh sekolah kayak begini, jadi Jakarta banyak yang bikin beda di sekolah lain. Ya, kali misalkan kendaraan lebih dekat, terus tambah lain misalkan mungkin fasilitas di Prisma ini pas lah buat kita, apalagi terjangkau lah ya, masalah biaya mungkin ya apa bisa pilih kalau misalkan SMK Prisma ini adalah sebagai jembatan kalian untuk ke jenjang menengah ke gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya itu dulu tuh bukan milih di sini. Sebenarnya saya dulu tuh milih SMA. Saya SMA dulu karena ya keterbatasan mungkin nilai saya kurang, entah nilainya kurang apa sebenarnya nggak dapet. Saya nyari sini ya karena satu dekat dari rumah, nah juga ada juga teman yang ngajak ke sini juga. Iya, ada sini juga teman. Tapi saya pas sini sih menurutnya sih ya gimana ya, enak sekolah di Prisma tuh enak. Kalau yang sendiri gimana? Kalau itu temen sih Pak, Ya, teman di dekat rumah banyak sih di dekat juga kan. Sebelumnya itu saya masukkan ke negeri ya, karena lagi nggak setuju sama orang tua karena negeri. Karena kejauhan ini ke sini. Oh, berarti waktu itu sempat juga udah masuk negeri? Udah masuk. Karena nilainya bagus ya? Ya lumayan. Iya bagus. Berarti hitungannya karena juga lihat dari diri kita sendiri ya, gitu. Ya, terus pasti kan kalau misalkan itu siswa baru suka ada nama kegiatan MPLS, ya kan MPLS. Nah, menurut kalian MPLS di Prisma ini gimana? Ya sebenarnya kalau ngomongin masalah MPLS ya, MPLS itu tuh dibilang sedih ya sedih karena online. Online ya. Online ya, MPLS kita online ya. Masih zaman COVID lah. Kita juga
pertama kali masuk sekolah tuh ya sesi sesian kayak sesi 1, sesi 2 per absen itu juga sebenarnya kurangnya tuh di situ, kita nggak bisa dari awal tuh nggak bisa bareng-bareng. Iya. Terus kalau kalian sendiri gimana tanggapannya? Sama sih yang kepala Oh, jadi karena online gitu, Iya, jadi nggak bisa lihat langsung gitu, nggak bisa. Jadi istilah kata kesannya Ya, chat sangat virtual. Iya, virtual virtual gitu. Kita berawal itu ada kebersamaan kalau gitu, ada potong Berarti ketemunya pas lagi kelas 11 ya? iya. perkenalan kelas 19 ya? Nah, Di tahun 2021 atau sudah 2? kedua ya kalau misalnya barang-barang itu ya udah dua. Ya. Berarti pas lagi SMP pun kalian kelas 9 ya? Kelas 9 Iya. itu online. Iya, karena itu juga saya masuknya ya. Berarti hitungannya adalah alumni COVID pas lagi SMP. Tapi alhamdulillah insya Allah nanti di SMK-nya ini banyaklah kesan-kesannya ya. Iya. Jadi nanti sedikit saya juga mau tahu lah gitu kan kegiatan-kegiatan kalian. Nah, terus ketika kalian memilih jurusan, mungkin kalau misalkan saya udah bilang kalau misalkan di sini ada jurusan BDP dan juga di sini ada jurusan TKJ. BDP itu kepanjangan dari apa? bisnis dari pemasaran. Bisnis dari pemasaran. Nah, kalau dulu namanya PM ya. Iya. Ya kan sekarang udah menjadi namanya BTP. Nah, kemudian TKJ pun udah sama. TKJ dengan apa? Teknik jaringan komputer. Ya, sebenarnya pakai dan itu. Ya pakai. Iya. Tapi Cuman kayak bapak aja. sekarang berubah karena memang ada kurikulum mereka. Cuman kalau dari sisi bahan sendiri untuk jurusannya masih TKJ. Itu namanya berubah TJKT pada saat tahun ini aja pas lagi zamannya dia sekarang ini pengen lulus namanya itu masih TKJ. Nah, terus kemudian di sini kan mereka ini habis ujian apa namanya usia itu pernah dari ujian sekolah. Sebenarnya set plan-nya itu udah banyak yang mereka udah lalui gitu, dari mulai apa itu Ujian ketemu terus dan ujian praktek ya. Terus Paus, Ujikom. Nah, di sini kan kalau misalkan Ujikom biasanya kalau di SMK itu yang uji orang luar ya. Mungkin Iya. kesan-kesannya nih dari jurusan BDP dari Rehan sendiri gimana? Pengujinya ataupun pada saat kamu diuji sama penguji luar. pengujinya sih ya sama kita kan sama kenal ya, jadi ya pertama ketemu tuh jadi deg-degan, jadi ya juga cari pengalaman juga sih, Pandangan pandangan pertama ya. dia pandangan pertama. Terus kalau misalkan dari sisi dunia kan kalau dunia itu kan dunia industri ya, dari istilah kata dari orang peneliti luarnya gitu kan, dari perusahaan kan, dari Trans ya kalau nggak salah Iya. dari Trans gitu. Nah itu ada kayak semacam motivasi nggak buat kamu sebagai jurusan PDP setelah ujian? Mau ingat motivasi ada sih Pak. Nah, Motivasi kita ya kita selama di ini kata dia sih kemarin pesan-pesan dia kalau udah di dunia usaha kita jangan harus disiplin sama kayak di sekolah. Itu juga kita main pesannya gitu, harus tepat waktu juga. tepat waktu. Disiplin. Ya sebenarnya kalau masalah disiplin mereka ini sebenarnya PKL benar sih, benar ya? Benar PKL. Nah, PKL itu waktu zaman mereka ini di kelas 11 ya, kelas 11 alhamdulillah ngerasain yang namanya PKL, alhamdulillah itu. Jadi pas lagi zaman Covid dulu masalah ya? Iya. Zaman Covid juga alhamdulillah di SMK Prisma ini terus mengadakan yang namanya PKL, istilah kata supaya anak-anak itu merasakanlah bagaimana dunia kerja gitu. Dan alhamdulillah banyak kan ilmu yang mungkin didapat ya, Iya. yang mungkin sebenarnya ilmu yang di sekolah nggak ada, di sana ada gitu Iya. kan. Prakteknya ya berarti sih. Kenapa? Praktek langsung prakteknya. Kan kalau di sekolah cuma materinya doang. Materi. Kalau di tempat PKL langsung praktek. Nah, lanjut lagi ke TKJ, bagaimana penguji dari luarnya? Yang menurut saya sih kalau misalkan dari luar ya, sebenarnya saya ekspektasi saya itu tinggi. Tinggi. Ya, kayak penguji itu tingginya bukan kayak
misalkan galak, Iya. dari kalau misalkan salah dikit, nah takut saya nggak boleh lanjutin ujian lagi. Tapi setelah saya ikut ujian, tahu apa pengawasnya gimana. Sebenarnya sih pengen banget lebih dalamin apa tentang ujian yang diuji sama prakteknya itu, ujian sama yang ekonominya itu ya. Ditambah lagi pengujian juga dia menitipkan kayak suatu ilmu keamanan. Iya, nitip banyak sebenarnya. Nitip, apa ilmu itu sebenarnya banyak yang ditinggal penguji itu banyak. Jadi alhamdulillah jadi penguji di SMK semuanya khususnya buat eksternal alhamdulillah baik-baik semuanya, objektif kita semuanya memberikan apa ya kita motivasi juga termasuk buat kalian karena kan yang namanya juga SMK itu ketika lulus bahkan bukan SMK doang SMA juga mungkin ketika nanti kalian menjadi apa alumni ataupun lulus dari SMK ataupun sekolah menengah ini gitu kan ya itu saingannya banyak pastinya ya kan nggak cuma di sekolah kalian doang tapi sekolah-sekolah lain juga pasti banyak lah apalagi kan kita kan orangnya masih dari Depok nah makanya kita pun sebenarnya kalau pada saat proses itu harus cari bantu gitu. Karena kenapa pada saat nanti kita lulus pun kita nyari kerja mudah-mudahan sih bukan nyari kerja tapi kita bikin kerjaan gitu kita bikin kerja sendiri tapi proses ya bukan berarti saya bilang saya kalau lulus sudah langsung bikin kerja kenapa itu butuh proses mungkin kan kerja dulu apa gitu kan ngumpulin dulu duitnya ataupun kayak kolaborasi antar jurusan ataupun bikin apa kelompok-kelompokan ataupun jalan geng tapi geng itu buat maju bersama-sama Iya, kan nah itu ranah buat yang apa namanya uji kom lah buat ujinya ataupun buat yang kesannya mungkin baik semuanya baik semuanya alhamdulillah. Nah terus untuk ujian praktek nih tadi kan ngomongin juga masalah ujian praktek. Nah ujian praktek sendiri ada nggak yang dari mata pelajaran semuanya yang unik dan mungkin terkesan berkah? Kalau misalkan menurut saya sih ujian paling berkesan ya sebenarnya ujian matematika. Kenapa tuh? Kenapa matematika? Kalau ya gimana ya? Saya sebenarnya tuh lemah di matematika. Tapi kalau misalkan buat yang lain mungkin alhamdulillahnya bisa lah gitu nggak boleh soal tapi bisa. Jadi kalau yang matematika saya emang bukan yang nggak minat tapi emang yang nggak kurang tertarik dengan matematika gitu. Nah itu yang bikin uniknya di mana-mananya. Misalkan kamu begadang mereka belajar atau pas lagi latihan itu berbeda gitu kan. Yang unik itu misalkan kita malamnya belajar matematika besoknya ulangan. Nah pas di depan soalnya itu tiba-tiba itu udah rumus semua udah hilang di kepala. Oh ngeblank kan? Itu udah di kepala ada sama sekali belum. Saya bingung gitu. Kenapa kalau misalkan pelajaran lain tuh tetap masih ingat, tapi kalau matematika itu susah ya. Jadi kan kenapa? Kalau yang sendiri gimana? Uniknya apa? MTK juga masa? Ya, kalau MTK saya udah kayak sampai apa? Nggak tertarik juga dengan MTK. Kalau misalkan apa BTP sendiri kan, apakah mungkin kamu punya berpikir nih masuk jurusan BTP itu untuk menghindari MTK? Ada pikir gitu nggak? Enggak juga. Karena dulu saya pakai gitu mikir loh di masuk IPS. Karena saya pikir ya sekolah walaupun SMK beda-beda ya, tetap aja ada MTK masih ada. Masih ada juga MTK ya. Tapi mungkin nggak sesulit orang teknik. Ya, teknik beda. Walaupun MTK-nya terbilang dikit, tapi rumus teknik itu lebih susah daripada MTK. Kalian nyata mau kampus teknik? Ada. Teknik masih ada. Belum tahu dari jalannya nanti. Oke. Itu buat praktek uniknya pasti semuanya di MTK ya. Sebenarnya saya juga dari dulu juga MTK salah satu apa ya pelajaran yang sebenarnya harus kita senengin juga sih. Karena kenapa kehidupan kita hampir semua di TK. Iya. Mulai dari kita mengatur waktu misalkan kita punya sekian mau dikalkulasiin. Iklan Pak Yanto maaf dibicarain Pak, bentar ya. Nah, jadi hitungannya MTK istri kata spesial. Dan dulu juga pasti spesial. Guru itu paling spesial lah. Guru MTK. Nah, kalian ngerti bahasanya?
ngerti Ngerti. bahasa. Kalau yang mungkin karena orang Jawa jadi udah ngerti kan. Iya. Cuma nyimak doang. Jadi magelan. Nah, oke. Terus kalau misalkan di ruang lingkup kelas, gimana teman-temannya dari BDP sendiri gimana? Ya teman-temannya ya gitu, ada yang baik, ada yang bandel juga, Ada yang suka iseng? ada pasti. Ada. Kamu pernah disengin? Alhamdulillah polisi. Mungkin pengen gitu. Kalau ada yang hamil. Soalnya kan kalau saya pribadi, kebetulan kalau saya sendiri kan emang ngajarnya itu full di jurusan TKJ di kelasnya Euro gitu. Jadi saya nggak pernah ngambil PDP gitu kan. Tapi kalau misalkan umum ataupun pemberitahuan tentang data ataupun apa mungkin mereka bisa ke saya. Oke, kalau dulu sendiri gimana di kelas anak-anaknya? Sebenarnya tuh anak-anak itu kompak. Kalau dibilang kompak ya kompak banget pasti. Tapi ya gitu, ada yang kadang-kadang males lah, nanti yang inilah itulah, pasti ada aja. Tapi kalau misalkan dibilang kompak banget. Ya waktu kita ujian kayak bikin berapa gitu. Kompak ya terus mah enak, tapi pas hariannya nggak ada yang pun muncul palanya ke kamera itu nggak ada. Oh gitu. Ya paling ya 1-2 yang muncul, paling yang itu peran utamanya yang muncul. Gitu. Jadi rata kalau di TKJ sendiri khususnya kelas 12 yang sekarang tahun 2004 ini kompak lah. Mudah-mudahan juga penerusnya nanti dari BDP ataupun TKJ, bahkan nanti juga sebenarnya kita jurusannya ada lagi 2 lagi yang belum tampil di sini gitu kan, dari jurusan OTKP dan juga KL. Mereka orang sibuk aja sih, susah. Kita juga sebenarnya sibuk sebenarnya, cuma menyempatkan waktu saja gitu kan. Mudah-mudahan juga ya nanti next time-nya juga saya bisa mengundang daripada calon alumni daripada jurusan AKL dan juga OTKP. Terus untuk yang masalah sekarang yang habis mereka kerjakan adalah US ya? US. Gimana tuh US dari mulai hari Senin sampai hari Kamis ini? Gimana sih lancar sih? Ya alhamdulillah lancar, tapi masih mungkin nilainya ya Masih belum sesuai sesuai kita. ekspektasi kita. Belum tahu ya? Ya belum tahu. Nah, terus udah gitu untuk masalah mata pelajarannya gimana? Apakah ada yang zong gitu? Berarti zong ini tuh tidak pernah ketemu nih mata pelajarannya. Maksudnya waktu itu materinya gitu. Oh iya. Nah, Ada sebenarnya yang materinya tiba-tiba nggak ada di pelajaran sebelumnya, tiba-tiba ada di pelajaran ada. Nah, terus gimana nanggapinnya? Ya mau nggak mau ya berpikir keras. kalau misalkan gitu kan kita nggak selesai dong. Iya. Kalau yang sendiri gimana tanggapannya? Saya sih kalau masalah pelajaran ya, ada yang sulit, ada yang ya begitu deh. Nggak, maksudnya yang zong ini ada juga banyak. Nah, ini sih kemarin yang saya main ketemuan soal PKN sih. Oh, PKN gitu. PKN Banyak zongnya. Ya, di luar ekspektasi kita misalkan ekspektasi tinggi nih, tapi cuma dapat nilai ya segitu doang, nggak sesuai ekspektasi kita dengan nilainya. Oh gitu. Oh karena kalau nggak salah PKN pertama ya? Iya. Pertama itu ya. Oh iya. Kemudian ada bidang Indonesia juga. Itu juga kita sebelumnya kan belum ada materi masuk, cuma kita kan cuma ngadain sama doang, belum ada materi masuk, jadi kita juga kaget nggak ada materi yang itu diberikan. Mungkin bukan berarti nggak ada cuma belum baca gitu doang. Nggak baca gitu doang sih sebenarnya. Iya, jadi mungkin kalau masalah US pribadi ya tanggapan dari mereka ini ya lucu sih sendiri. Menghibur kita gitu. Apalagi habis US ini mereka ini yang bakal ada libur panjang gitu kan. Mau diisi apa? Saya sih pengennya dari kayak part-time gitu. Iya. Walaupun puasa nih. Ya walaupun puasa nggak apa-apa, sebenarnya cuma punya saya cuma punya pengalaman doang, pengalaman buat nanti kalau misalnya orang bekerja udah tahu kalau misalkan kita harus kayak gini, nggak kaget di dunia kerja gitu. Oke.
Kalau misalkan dari masing-masing guru-gurunya gitu kan, buat anak-anak kelas 12, pernah nggak ada yang mensupport kalian istilah kata lebih daripada cukup gitu? Dalam arti itu apa namanya sih ya? Kayak pengen banget sih supaya bisa maju gitu. banyak Nah, banyak guru-guru tuh banyak, apa terutama guru produktif. Kalau menurut saya sih guru produktif itu lebih apa ya, lebih mensupport apa yang kita pengen. Kita misalkan mau belajar ini, mau memperdalam ilmu ini, ya apa namanya, guru produktif itu sangat mendukung. selagi bukan ilmu hitam sih. Iya. Itu kalau kalian sendiri gimana? Aku sama sih jawabannya kemarin Mas, mendukung banget apalagi kalau guru kuantitif. Oh gitu. Salah satunya ya IQ yang saya dukung. Oh kalau itu buat maju gitu Iya. Alhamdulillah. Jadi istilah kata kamu juga belajar di Prisma selama 3 tahun dan 1 tahun itu ngalamin online. 1 tahunnya setengah tahun ya, setengah tahun online di NDG ini kalian tuh ada pesan yang bagus lah gitu kan, ada happy endingnya lah gitu kan. Nah terus setelah kalian nanti liburan kan pasti kan ada info masalah buat apa? Pengumuman ya? Iya, pengumuman. Nah, menurut kalian pengumuman itu berarti buat kalian ya? Berarti banget sih. Apa emang kalian tuh berpikir udah mau jelek yang penting lulus gitu? Nggak juga sih, nggak. Kalau masalah jadi nggak tahu juga sih karena kita belum lihat tinggalnya ya. Mudah-mudahan sih kalau dia sih nggak bikin kecewa kita lah kan. Tapi artinya gini, menurut kalian nilai dari setiap mata pelajaran yang kalian ujikan, yang kalian kerjakan gitu, itu berarti buat kalian atau emang sekedar ini biasa ya? Berarti sih. Berarti banget. Berarti banget itu apa namanya, Yang materi. selanjutnya. Iya, materi buat ke depannya itu gimana masih berarti banget. Nah, terus buat pesan lucunya sama orang tua nih, ya kan kamu kan sekolah di Prisma, mungkin kalau saya pribadi pernah tuh dengar gitu kan, kalau misalkan ada orang tua bilang kamu sekolah kayak perasaan kosong dah gitu, karena baru berapa lembar gitu. Nah, kalau misalkan istilah kata interaksi kamu sama orang tua terkait kamu di sekolah itu seperti apa? Ya kamu deh. Orang tua saya Iya, kalau misalkan kamu sekolah nih, misalkan kalau sekolah mungkin enggak tiap hari, mungkin sebulan sekali nanya kan sekolah gimana tuh, gimana suka gitu. kalau saya sih karena orang tua kan jarang ketemu ya karena kerjanya lumayan. Kan Orang rumah kalau rumah kata jarang. Nanti orang tua doang yang bapak nanya belajar gimana, lancar gitu. terus kalau Alhamdulillah gitu sih apa lancar, tapi ada gitu ya masalah-masalah itu kan, masalah pelajaran. kalau lihat sendiri tuh, Ya alhamdulillah itu orang tua saya itu apa, selalu nanya di rumah tuh apa di sekolah tuh ngapain aja, hari ini tuh ngapain. Saya juga sering cerita sama orang tua saya juga kalau di sekolah itu saya tuh ngapain aja, kayak apa namanya, ada hal apa yang ada di sekolah tuh, ada apa di sekolah ini cerita. Mau hal kecil apapun tetap saya cerita. pernah nggak sih sepintas ucapan dari orang tua kalian gitu kan, kalian kan ini kan masuk di sekolah swasta itu kan, sekolah swasta, notabene pasti kan mani terus tuh, ada nggak orang tua kalian sepintas ngomong kayak gitu? Pasan banyak pertanyaan kayak gitu. Ini kemarin udah bayar SPP, tiba-tiba ada buat barunya, apalagi di saat mau momen kalian ini mau kelulusan gitu. Ada nggak? Kalau yang sendiri gimana? Ada Gimana tuh? ya gitu orang tua, kalau dari orang tua ya Iya. agak ada pusingnya juga ya gitu, karena ini gimana sih sekolah bayaran dulu waktu kalau saya tangkap sih nggak tahu sih orang tua juga sih pak, saya juga bingung karena kata juga pusing bayaran dulu. Itu kalau kita sendiri gimana? Kalau saya apa ya, sebenarnya kalau orang tua cuma ngomong ke saya, yang penting kamu lulus, masalah bayaran tuh itu orang tua yang nanti. Iya. Masalah ini kamu jangan, kata orang tua, kamu jangan mikirin masalah bayaran. Ini harus urusan orang tua. Fokus kita cuma Kita juga belajar. Yang penting ya mau itu nilainya semanapun,
yang penting lulus, yang penting berperilaku baik buat di sekolah, buat di rumah. Bawa ilmu dari sekolah tuh gua bawa buat ke yang lainnya bawa. Kalau di rumah lebih yang misalnya kalau kita ibu atau ayah, kalau kan Kalau saya dekatnya sama bapak sih, karena dari kecil emang saya udah tinggal sama orang tua ibu, dia lebih dekat sama bapak. kalau sendiri Kalau saya dekat banget sama ibu. Kalau apa pasti ngomong ibu dulu baru turun ke bapak. Saya nggak berani ngomong ke bapak langsung. Nggak tahu kenapa. Pokoknya ngomong dulu diskusi ke ibu, gimana enaknya baru turun ke bapak. Iya. Kalau misalnya bapak udah oke ya udah oke. jadi ternyata buat simpelnya mah Iya. banyak gitu. Iya. Nah ini kalau buat laki mungkin Iya. punya adik kan, punya adik. Kalau saya enggak. Ya, ini Ada banget. Ada cewek cowok? Cowok itu deket banget sama bapak saya. Oh gitu. Iya, terkadang emang kalau misalkan laki-laki itu emang sih sebenarnya lebih dekat ke ibu. Iya. Banyakan ya. Yang perempuan juga kalau misalkan nanti kalau kamu juga ini pasti kan berkeluarga tuh, Iya. dan pasti nanti juga pasti ngerasain. Kalau perempuan itu pasti ada kemungkinan besarnya itu dekat sama bapak. Iya pasti. Ya kan, gitu. Makanya karena kalau misalkan anak cewek itu kalau punya pacar ya karena seperti itu, ya kan. Nanya dulu. Dulu ya kan. Dan yang pastinya lebih habis setara lah baiknya sama bapaknya gitu, ya sampai lebih buruk dengan bapaknya gitu kan kalau perempuan. Nah terus mungkin berapa menit kita ini ngobrol ya? Dikit lagi deh, kalau lebih 4 menit lagi kita ngobrol gitu kan. Nah kalau misalkan ke depannya nih, setelah kalian nanti udah dapet info lulus nih gitu kan. Nah start apakah kalian untuk kamu? Kalau pengen dia Kalau bapak saya itu mencari kerjaan. ya ya. Kalau saya sih udah nge-planning kalau misalkan udah dapat surat dari sini, saya paling utama saya mau nyoba di tempat PKL saya. Ada di satu perusahaan tuh, ada di daerah Margonda. Itu mungkin ya setelah lulusnya itu, iya. Setelah lulus itu saya mau coba mengelamar di situ, mau nyoba di situ. Kalau misalkan cocok ya alhamdulillah. Bagus. Kalau misalkan kurang cocok, kita cuma nyari pengalaman dulu. Nah, ya. Yang penting kalau pesan saya pribadi buat temen yang nanti akan lulus gitu ya, jangan mudah menyerah, dan plus kita jangan terlalu mengandalkan apa ya, jabatan daripada orang tua kita. Kalau seumpama orang tua kita itu enak gitu kerjaannya, tinggal kita mungkin kalau bisa masuk bisa ya, cuma kita jangan kita usaha dari nol terlebih dahulu, karena kita kan pengen membuktikan kalau misalkan kita bisa lebih baik gitu. Bahkan orang tua juga pengennya gitu. Iya. Ketika mungkin kalau misalkan saya pribadi saya bisa mengoperasikan komputer, mungkin nanti anak saya punya tekad dengan anak saya gitu, bikin komputernya gitu. Bikin komputernya gitu, itu mungkin kalian gitu, mungkin dari rekan mungkin orang tua ya, pengusaha gitu kan, jadi direkturnya bisa belajar buat menjadi direktur. Tapi itu butuh proses panjang plus banyak banget rintangannya. Iya. Ya mungkin kalau misalkan saya boleh cerita sedikit pengalaman saya kerja dulu dari tahun 2013 sampai sekarang mungkin tahun 2024 gitu kan ya, itu panjang banget tuh, mulai dari saya naik busway, dulu saya naik busway gitu kan buat pulang pergi dari Pohon Cabe, kalau kan Pohon Cabe Cinere ya, Cinere sama ya kan, Pohon Cabe kalau kan ya, lapangan penerbangan ya. Mulai dari saya kerja naik angkot, naik busway, terus naik kereta juga sampai ketiduran. Nah itu kan saya dulu bukan ngajar, dulu kan saya juga hitungannya kerja bulan THR. Jadi kalau saya tuh dulu kerjanya panggilan, bukan kayak yang begitu. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan nih, saya dipanggil, ini ada kerjaan nih, kerja, tapi di kantor yang sama gitu. Dan gaji juga dulu saya cuma 600, 500, bahkan 300, 400, tapi kita bersyukur. Nah, tambah lagi, saya punya tekad. Dulu kan saya lulusan masih lulusan SMA. SMA apa sih pas lagi zaman itu ya kan?
finally di OB gitu kan. Nah kita punya tekad nih, tekad yang kuat bagaimana supaya kita diri kita itu ada value yang